Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas bab 2, yaitu terkait perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, terkait materi bab 2 tadi, yaitu selanjutnya nanti kita akan belajar strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun indikator yang perlu dikuasai oleh teman-teman semua, yaitu yang pertama, langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy. Karena apa? Karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor. Kaum Ansor. Apa itu kaum Ansor? Yaitu kaum masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Makkah disebut sebagai kaum muhajirin. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain pemerintahan dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah atau dulu sering disebut sebagai kota Yasrib. Kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqobah 1 dan Aqobah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat yang baru. Adapun langkah-langkah itu adalah satu, yang pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Langkah-langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya dari Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik dua orang anak yatim, yaitu yang pertama Sahal dan Suhail, yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibangunkan sebuah masjid dan untuk tempat tinggal. Masjid memiliki multifungsi sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Mempersaudarakan kaum muslimin, itu adalah langkah kedua. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Makkah atau yang dikenal sebagai sahabat muhajirin dengan kaum asli penduduk Madinah atau yang disebut sebagai sahabat Ansor.
Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama, yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah atau kesukuan. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi atau Madinah itu adalah langkah yang ketiga. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah SAW mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Langkah yang dilakukan Nabi adalah dengan merumuskan sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi mengajak masyarakat atau mengajak musyawarah sahabat Ansar, Muhajirin, dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansar, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Misakol Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat Islam, termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatal lil alamin. Piagam tersebut, yaitu Piagam Madinah, membuat posisi Nabi Muhammad SAW semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, mereka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi. Kondisi tersebut menunjukkan beliau memiliki posisi tinggi di Madinah dan memiliki kewenangan dalam membuat aturan, baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara. Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Dalam hal kebebasan beragama, perlindungan, dan kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa 1. Siapa yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Dan yang kedua yaitu, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersengkongkol dengan pihak lawan. Itu yang kedua. Dan selanjutnya yang ketiga, selama tidak melakukan pelanggaran atau melanggar sesuatu, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan. Siapapun yang berbuat zalim dan jahat, bakat Madinah. Nah, ini pembahasan yang terakhir, yaitu untuk membangun perekonomian masyarakat Madinah. Para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda sama sekali. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah. Sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, apa sih langkah yang kedua untuk membangun perekonomian masyarakat Madinah? Yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan Ahlus Sofa,
yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bekerja sama. Bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Dan yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang, anjurannya yaitu sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Selanjutnya yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, ini yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad SAW menganjurkan mereka bekerja atau bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang sangat bagus, terutama buah kurma dengan atau berbagai jenis buah lainnya. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu untuk atau langkah-langkah untuk membangun perekonomian masyarakat Madinah, yaitu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah selama tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW menjalankan atau membuat pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi juga penting. Pasar Madinah merupakan akses atau saksi sejarah upaya Rasulullah SAW untuk membangun perekonomian umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah SAW yang hingga saat ini masih beroperasi. Untuk keperluan itu, Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai sebagai lokasi yang sangat strategis. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat kalian pahami, yaitu satu, langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua yaitu langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Sekian, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.